Kondisi terkini Unisba. Banyak korban berjatuhan, lampu mati. Warga imam pak warga. Bang. Halo pendengar setia Suara Kampus, hari ini saya Isabella Costa bakal membahas satu insiden yang rasanya mengguncang sekali dunia akademik kita. Jadi malam itu 1 September 2025, suasana di depan DPRD Jawa Barat benar-benar memanas. Demonstrasi mahasiswa makin tegang dan tiba-tiba polisi menembakkan gas air mata ke arah kerumunan. Saya ingin jelaskan, mereka katanya nggak menargetkan kampus ya, melainkan ke jalanan. Tapi yang namanya angin kadang kita tidak bisa tebak. Gas itu akhirnya masuk ke area Unisba bahkan sampai ke Universitas Pasundan juga. Efeknya? Bukan cuma para demonstran loh yang kena, mahasiswa yang lagi di area kampus, relawan medis, satpam, mereka semua terpapar. Beberapa langsung harus mendapat penanganan medis. Ada yang pingsan loh. Saya baca di Reuters, situasi di dekat kampus itu benar-benar kacau balau. Saya ndak tahu, mungkin siapapun di posisi mereka pasti akan merasa panik. Nah ini yang menarik. Seharusnya zona kampus itu jelas-jelas mesti terlindungi sebagai zona aman. Kalau saya bandingkan dengan pengalaman saya di Brazil, pernah juga zona kampus dilanggar. Dulu waktu ada protes besar, aparat masuk ke dalam area universitas dan suasananya langsung berubah mengancam. Heran deh, kenapa sih perbedaan zona ini kadang diabaikan? Kampus itu kan bukan sekedar gedung, tapi rumah pengetahuan, bukan arena konflik fisik. Aparat punya tugas sulit, saya ngerti. Tapi garis batas ini penting banget supaya tragedi seperti ini nggak terulang. Setelah insiden Unisba, kelompok hak asasi manusia langsung bereaksi keras. Karena kejadian seperti ini tidak sekedar melanggar hukum, tapi juga menciderai kebebasan akademik. Hak atas rasa aman di lingkungan pendidikan itu mendasar. Saya ingat di beberapa kampus di Amerika Latin, ada juga larangan keras intervensi aparat bersenjata. Tapi implementasinya susah. Nah, di Indonesia tantangannya berlapis. Mulai dari belum kuatnya regulasi internal sampai kurang tegasnya penegakan hak mahasiswa dan dosen. Padahal, di banyak tempat di dunia, prinsip zona aman kampus jadi pijakan utama kampus buat melindungi dialog bebas. Misalnya, kasus universitas di Chile. Pernah satu kampus besar benar-benar menggugat pemerintah gara-gara ada aparat masuk dan menangkap mahasiswa. Isu ini nggak pernah mudah, tapi justru karena itu kita harus terus bicarain supaya sistem perlindungan kampus di Indonesia bisa makin kokoh. Sekarang coba kita bahas dampaknya ya. Gas air mata itu saya yakin banyak dari kita punya bayangan, tapi begitu terpapar langsung, efeknya bisa sangat parah. Mata perih, tenggorokan sesak, mual, dan bagi beberapa orang bisa sampai pingsan. Yang dialami mahasiswa dan staf Unisba malam itu jelas lebih dari sekedar sakit fisik. Ada trauma, ada rasa takut, dan ini yang kadang dilupakan, hilangnya kepercayaan diri untuk merasa aman di kampus sendiri. Efek psikologisnya berat. Bayangin aja, ruang yang biasanya aman dan nyaman berubah jadi tempat yang menakutkan. Setelah kejadian kayak gini, sulit untuk langsung percaya lagi kalau kampus memang tempat belajar, diskusi, dan bertumbuh secara aman. Ini bukan hal sepele. Secara simbolik, insiden ini benar-benar menggeser citra kampus, dari ruang dialog menjadi ruang konflik. Saya jadi ingat sedikit pengalaman waktu meneliti universitas sebagai benteng terakhir kebebasan sipil. Begitu batas dilanggar, rasanya bukan cuma mahasiswa yang terpukul, tapi juga harapan kita semua pada masa depan masyarakat yang terbuka. Jadi, perlunya refleksi bersama.
Sudahkah kita berkomitmen mengembalikan kampus sebagai ruang belajar, bukan ajang adu kekuatan? Nah, di titik ini banyak yang bertanya, apa yang seharusnya dilakukan untuk pulih dan mencegah kejadian serupa? Satu usulan penting menurut saya adalah pembentukan komite independen, buat menyelidiki kejadian secara menyeluruh dan memastikan akuntabilitas aparat. Ini langkah nyata biar tidak semuanya berlalu begitu saja, tanpa ada pelajaran. Selain itu, regulasi dan protokol keamanan kampus harus diperkuat. Aparat perlu pelatihan soal zona aman akademik dan hak asasi manusia. Kadang saya heran juga, kenapa pelatihan kayak begini sering dianggap formalitas belaka? Padahal impact-nya sangat besar loh pada keselamatan dan hak mahasiswa. Lebih jauh lagi, upaya dialog terbuka diperlukan antara kampus, aparat, dan masyarakat supaya pelindungan hak mahasiswa, kebebasan berpendapat, dan keamanan ruang akademik benar-benar bisa diwujudkan bersama. Saya yakin ini nggak cukup hanya lewat peraturan di atas kertas, tapi butuh partisipasi aktif semua pihak. Sekarang bicara soal reformasi kebijakan ya. Saya rasa mahasiswa dan Civitas Akademika mesti lebih aktif terlibat dalam merumuskan kebijakan keamanan kampus. Forum diskusi, konsultasi terbuka, semua itu bisa jadi wadah penting untuk mewujudkan kebijakan yang inklusif dan humanis. Peran lembaga pengawas independen juga nggak kalah vital. Komisi Etik, Badan Pengawas Internal Kampus, harus punya kekuatan nyata untuk mengawasi dan menindak pelanggaran hak asasi manusia. Bukan cuma simbolik ya, tapi benar-benar berani ambil langkah konkret. Terakhir, penting banget memulai kampanye kesadaran soal hak asasi manusia di lingkungan kampus yang melibatkan komunitas lokal, organisasi mahasiswa, sampai LSM. Edukasi dan kolaborasi bisa jadi jawaban agar ruang akademik tetap jadi benteng keamanan dan kebebasan. Kalau tiap orang merasa punya tanggung jawab, saya optimis. Perubahan itu mungkin terjadi. Oke, sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Saya Isabella Costa pamit. Jadikan kampus sebagai ruang belajar dan dialog, bukan arena konflik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli.